Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan video-video saya sebelumnya, di mana video sebelumnya adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila pertama, kedua, dan ketiga. Eh, dan kali ini saya akan melanjutkan video saya, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila yang keempat dan kelima. Pertama izinkan saya perkenalan kembali. Nama saya Danilo Yukadi Pradana dengan NIM D 300 200 237. Lalu kelas A Arsitektur Pancasila. Next, jadi Pancasila keempat dan kelima. Di mana Pancasila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu untuk sila kelima sendiri bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu next kita akan masuk ke contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu, implementasi Pancasila, sila keempat. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat, dari gambar ini ada orang-orang, di gambar ini ada orang-orang yang sedang melakukan rapat, dikarenakan ini pandemi, dia juga melakukannya rapat secara hybrid, jadi secara online dan secara offline dengan jaga jarak. Nah, sebenarnya bukan hal ini hanya contoh spesifik, karena contoh spesifik dari kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan adalah rapat ini. Jadi dalam implementasi di sila keempat ini ada keterkaitan antara dengan sila kedua, di mana untuk mencapai tujuan harus dengan musyawarah. Jadi kita jika ingin memutuskan sesuatu yang bersama, kita harus memusyawarahkan dulu, dan untuk mencapai satu tujuan itu kita harus melakukannya dengan musyawarah itu dan kesepakatan bersama demi tujuannya ya tentunya yang baik dan benar. Namun terdapat sedikit perbedaan menurut saya di antara di sila kedua dan sila keempat ini pada hal implementasinya. Jadi jika di sila kedua kita itu membela yang benar karena dan membenarkan yang salah karena unsur keadilan. Jadi di sila kedua ini kita lebih implementasinya lebih condong ke keadilan. Jadi mungkin ya memang Pancasila itu memiliki keterkaitan satu sama lain, makanya mungkin sedikit rumit jika tidak dijelaskan secara lisan seperti ini. Jadi menurut saya sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau yang sila keempat ini itu eh, lebih tentang condong ke keputusan yang secara bersama seperti musyawarah dan lain-lain. Jadi kalau sila keempat ini menurut saya lebih lebih tentang yang bersama-sama gitu. Kalau yang kedua itu hanya tentang keadilan. Jadi diri kita harus bersikap adil ke sesama yang lain gitu. Kalau di sila keempat ini lebih terkhusus secara bersama, secara banyak orang, bukan untuk kita, bukan untuk kita yang menyikapi untuk banyak orang begitu. Lalu contohnya dari implementasi dari sila keempat ini melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, lalu mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengumpulkan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Lalu keputusan akhir dan dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Dan contoh lebih spesifiknya rapat tersebut. Nah, kita juga bisa mengambil contoh dari masa lalu begitu. Ketika para petinggi-petinggi Indonesia sedang sedang musyawarah untuk merumuskan dasar dari negara ini sendiri, yaitu Pancasila. Jadi memang Pancasila sebenarnya sudah ada dari sebelum Pancasila itu sendiri terbentuk, yang merupakan dasar negara kita begitu. Dan mungkin next, jadi karena pada video kali ini ada 2 nilai Pancasila, 4 dan kelima, dan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sila kelima. Berikut adalah contohnya. Jadi
Mungkin saya akan menyebutkan lagi bahwa ini sila kelima berbunyi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana contoh ini, dalam implementasi sila kelima ini juga ada keterkaitan dengan sila kedua, karena ada kata-kata adil di dua sila ini, begitu. Namun bedanya di sila kelima ini lebih tentang menghormati. Kalau yang ini beda dengan yang sila keempat tadi. Kalau yang ke sila keempat kan yang kedua itu yang untuk berdiri ke orang banyak. Nah, kalau yang lalu sebaliknya. Kalau yang kelima ini, yang sila kedua itu untuk diri sendiri ke orang banyak, namun yang sila kelima ini untuk yang bersama gitu, ke orang banyak gitu. Seperti itulah ya kasarnya. Jadi ini lebih menghormati asasi sesama manusia gitu dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan contohnya untuk implementasi nilai Pancasila ini mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan kemampuan pribadi atau golongan. Nah, mungkin saya dari gambar ini kita bisa tidak ada keadilan gitu dan bukannya apa ya, mungkin wacana kecil, tapi saya hanya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari di mana kita harus adil antar sama, kita tidak boleh memilih teman yang itu, lalu kita hanya berteman dengan orang kaya, kita hanya berteman dengan orang yang selalu ngasih barang ke kita tidak boleh. Jadi contoh lebih spesifik dalam kehidupan sini mungkin saya bisa sebutkan adalah pilih kasih. Ya mungkin itu saja dari saya untuk video-video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sudah lengkap. Jadi yang tadi adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 kali ini videonya, dan mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya minta maaf apabila ada salah perkataan dan mungkin salah kata dalam penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.